Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat jemaah masjid Dagang Muttaqin, jemaah salat subuh yang diberkati Allah, yang dirahmati dan diberkati Allah semuanya insyaallah. Pagi ini kita akan baca satu hadis. Kebetulan kemarin ada jemaah tetangga meninggal. Jadi sesuai hadis ini untuk kita renungkan dengan kepergian tetangga yang saleh. Seorang tetangga meninggal dunia, pencinta masjid, yang dia jarang yang tidak datang ke masjid, bahkan istrinya juga dibawanya selalu ke masjid. Bapak ini meninggal dalam usia 73 tahun. Jadi hadis ini sesuai untuk dibacakan, mengenang kebaikan jemaah yang saleh. Jemaah saleh meninggal dunia disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis 1314, riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 11372. Yang menerima hadis ini, yang mendengar hadis daripada Rasulullah, Abu Sa'id Al-Khudri namanya. Sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri banyak meriwayatkan hadis. Katanya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah berpesan tentang kematian orang saleh. Apa kata Rasulullah? Iza wudi'atil janazatu, ini tentang jenazah ini. Fahtamalah rijal ala anaqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Itu saja ya. Apabila si jenazah sudah disiapkan, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolat, mau diangkat ke tanah pekuburan, sudah diusung katanya. Waktu diusung itu, ataupun kemarin naik mobil ya, mobil ambulan, mobil khusus. Kalau orangnya orang saleh, katanya jenazah itu ngomong, qaddimuni, katanya, cepatlah antar saya ke kubur. Orang saleh mau cepat masuk kubur. Subhanallah, subhanallah. Karena alamnya sudah bertukar. Alamnya bukan lagi alam kita ini, alamnya sudah alam barzah. Itu maka tidak dianjurkan, tidak disuruh kalau jenazah itu lambat dimasukkan ke kubur. Sudah meninggal biasanya cepat-cepat diselesaikan fardu kifayahnya dan cepat dikuburkan. Qaddimuni, katanya, lekaslah, cepatlah antar saya. Subhanallah. Karena orang saleh itu biar dia meninggal, sebelum ruhnya dicabut, dia sudah didatangi oleh pasukan khusus malaikat Allah yang menghibur bapak atau ibu yang akan meninggal. Dia meninggal bukan sendirian, kepergiannya dipimpin, dijaga. Subhanallah. Dulu pernah disebut di sini ayat dalam surah Fussilat bahwa orang beriman yang istiqamah meninggal dunia, sebelum malaikat maut bertugas, datang malaikat pasukan khusus menghibur, membujuk, memberi motivasi orang yang meninggal, mengatakan, bapak, ibu jangan takut, la takhafu. Jangan takut, bagi bapak mati itu tidak susah, insyaallah. Kami akan bersama bapak. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih suami meninggalkan istri. Jangan sedih istri berpisah dengan suaminya. Jangan sedih meninggalkan anak, menantu, anak, cucu. Wala tahzanu, jangan sedih meninggalkan rumah kediaman, meninggalkan kendaraan kesukaan, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan apa saja kepentingannya, meninggalkan toko, meninggalkan usaha, meninggalkan pangkat. Wala tahzanu,
Jangan sedih. Wa absyiru bil jannah. Bapak ibu patutnya bergembira karena jannah sudah menunggu bapak ini. Kubur bapak nanti taman jannah. Jadi bapak yang meninggal itu mau segera masuk kubur. Subhanallah. Itu kemarin hendak sholat subuh di sini ya. Ada tazkirah di sana sesudah sholat subuh kemarin. Wa in kanat ghairu salihah, itu tadi cerita orang yang saleh. Kalau orang yang tidak saleh, di sini tidak disebut ya. Kalau tidak saleh apa lagi? Orang jahat lah. Di sini tidak disebut. Orang saleh itu orang baik. Orang tak saleh orang jahat. Kalau orang jahat macam mana? Qalat li ahliha, jenazah mau diantar ke kubur itu menangis, menyesal, meratap, berteriak. Apa ratapannya? Ya wailah, sialanlah saya ini, sialanlah saya ini, malanglah saya ini. Dia sudah nampak sebelum ruhnya dicabut, dia sudah nampak bahwa babak kehidupan yang akan diteruskannya sesudah ruhnya dicabut nanti masalah dan masalah. Aina yazhabuna biha, dia bertanya kepada ahli keluarga yang akan membawa ke kubur, kemanalah kalian bawa saya ini? Kalian mau taruh di mana? Mau letakkan di mana saya ini? Mau dibawa ke mana saya ini? Aina yazhabuna biha? Menangis, berteriak katanya. Yasma' sawta kulli syai'in illal insan. Suara ratap tangis jenazah yang bermasalah yang mau diantar ke kubur itu, ratap tangisnya didengar oleh semua makhluk illal insan, kecuali manusia. Subhanallah. Manusia tidak dikasih mendengarnya. Kenapa? Walau sami'al insan la sa'ik. Kalau manusia mendengar ratap tangis orang yang bermasalah yang mau diantar ke kubur, mati katanya. Mati karena saking takutnya, mengerikan, menakutkan. Subhanallah. Subhanallah. Allah menyembunyikan perkara gaib, tapi sudah disebut dalam hadis. Tujuannya apa? Supaya kita waspada. Supaya kita waspada. Yang jelas, tetangga saleh yang meninggal, dia jemaah masjid, jemaah tetap, sudah lebih 2 minggu dirawat di Padang ya, dia menjamil. Di hari dia berangkat, dia masih pergi ke masjid lagi. Subhanallah, masih pergi ke masjid. Jemaah cerita kemarin. Yang jelas itulah salah satu bukti penjagaan Allah kepada bapak ini, bahwa sehingga ke penghujung usianya dia masih ke masjid. Jadi kemarin cerita sama jemaah di sana, waktu berada di tanah pekuburan, pulang dari menguburkan jenazah tersebut, bilang sama bapak yang sama dengan saya, baik kalau kita berdoa, ya Allah, cabutlah ruhku nanti tiba saatnya di hari aku meninggal, aku masih berangkat ke rumahmu ya Allah, memenuhi panggilan azan, panggilan sholat berjamaah, ataupun di hari saya meninggal saya masih pegang Quran, saya masih membaca Quran ya Allah. Seperti kisah seorang ibu meninggal zaman dulu. Bapak ini yang di dusun 1 Bandarjo ini meninggal dunia, sudah disiapkannya kain kapannya. Saat orang mau memotong kain kapan, rupanya sudah siap. Yang memotong kain kapan, yang sepatutnya bapak yang memotong kain kapan itu memotongnya. Jadi cerita sama saya, rupanya sudah disiapkan kainnya awal-awal. Zaman dulu ada cerita orang salehah meninggal dunia, kuburnya sudah disiapkan, digali kuburnya besar, bisa sholat di dalam. Bahkan dia khatam Quran, lebih 100 kali khatam Quran dalam kuburnya. Dia sholat, dia khatam Quran, dia berdoa dalam kuburnya. Subhanallah. Yang si bapak ini tidak, dia hanya menyiapkan kain kapannya saja. Saya teringat kisah seorang ulama di Malaysia waktu di Kuala Lumpur. Ada ibu meninggal, ibu itu guru mengaji di kampungnya. Jadi pesannya sama anaknya, nak, kalau emak meninggal nanti, telekung pakaian yang ibu pakai mengajar ini tolong balutkan ke badan ibu nanti,
waktu diantar ke kubur. Dilakukan oleh anaknya, dipenuhi wasiat si ibu menyuruh anak membalutkan, menyelimutkan jenazah dengan kain yang dipakainya mengajar. Tiba-tiba sekian tahun kemudian ada pelebaran jalan di sana, terpaksa banyak kubur yang mesti dipindahkan, termasuk kubur ibu ini. Ternyata kubur ibu ini badannya segar, kain kafannya yang dibawanya, dipakainya mengajar itu tidak hancur, yang lain hancur. Subhanallah. Jadi bapak ini mungkin saja kain kafannya tak sudah dibawanya sholat tahajud entah macam mana, yang jelasnya kain yang dipakai untuk sholat, untuk dibawa sholat, untuk dibawa mengajar mengaji, itu diantara kain yang berkat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita hari ini bersama hadis Imam Bukhari tentang kepergian jenazah ke kubur. Kalau orang saleh mau cepat masuk kubur, gembira masuk kubur, karena kuburnya adalah taman jannah, taman surga Allah. Allahumma ja'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami taman jannah ya Allah. Allahumma ja'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami taman jannah ya Allah. Allahumma ja'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami nanti ya Allah tiba saatnya salah satu taman jannahmu ya Allah. Allahumma adkhilna al-firdaus al-a'la. Masukkan kami ke dalam surga firdausmu yang maha tinggi, yang maha hebat ya Allah. Ya mujibas sailin, ampunkanlah dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa ayah kedua orang tua kami, dosa orang tuanya lagi, kakek kami sampai ke atas ya Allah, dan anak cucu kami sampai ke bawah semuanya ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, terutama dosa jemaah yang sabar mendengar tazkirah di Masjid Gagah Muttaqin Sifat Ampe ya Allah, dan jemaah salat subuh juga ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.